Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali kita merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami supaya kami bisa menangkap kebenaran firman Tuhan dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Amin. Nah, saudara, kita akan belajar bersama hari ini dari Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Kita akan belajar penekanannya di dalam kata pergunakanlah waktu yang ada. Nah, kata ini sesungguhnya menggunakan kata asli ex agorazo. Kata ini lebih tepat jikalau diterjemahkan tebuslah atau selamatkanlah. Kalau menggunakan kata pergunakanlah sebetulnya tidak tepat, karena ex agorazo sama seperti Yesus menebus kita, itu menggunakan kata yang sama. Jadi lebih tepat jika penterjemahannya adalah tebuslah waktu yang ada. Apa maksudnya? Nah, kita akan belajar bersama selama beberapa waktu ke depan. Kita akan belajar bersama. Saya memberikan tema besar yaitu Redeem the Time. Selamatkanlah waktu yang ada. Selamatkanlah waktumu. Tebuslah waktumu. Nah, kalau kita ingin menebus waktu atau menyelamatkan waktu kita, maka kita harus mengawalinya dengan mengevaluasi kehidupan kita. Ini subtema yang saya bagikan hari ini. Saya ulangi, jika kita ingin menebus waktu atau menyelamatkan waktu, maka kita harus mengevaluasi hidup kita. Dari mana kita bisa tahu kebenaran itu? Firman Tuhan mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, kata perhatikanlah dengan seksama itu memiliki makna mengevaluasi, meneliti dengan serius hidup kita, bahkan mengobservasi hidup kita. Kita cek dengan benar kehidupan kita. Nah, pertanyaannya apa yang dievaluasi atau apa yang dicek, apa yang diperhatikan? Tadi firman Tuhan mengatakan, ayatnya mengatakan, bagaimana kamu hidup. Nah, apa yang dimaksud ini? Kata hidup di sini dari bahasa asli atau bahasa Yunani peripateo, yang sebetulnya terjemahannya adalah berjalan, atau dalam bahasa Inggris adalah walk. Nah, tetapi tidak secara literal demikian, karena ini sebetulnya sedang berbicara tentang cara hidup. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana kamu hidup, itu maksudnya bagaimana cara hidupmu, bagaimana kamu memiliki cara hidup dalam kehidupanmu. Nah, itu sebabnya dalam bahasa Indonesia sehari-hari ayat ini diterjemahkan, perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Dalam bahasa Inggris dikatakan how you live, ya, bagaimana kamu hidup, bagaimana cara hidup. Nah, apakah cara hidup kita membuat waktu-waktu dalam hidup kita itu terbuang sia-sia? Banyak waktu yang hilang karena kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Nah, inilah yang dimaksud oleh Paulus menebus waktu. Itu sebabnya harus dimulai dari meneliti kehidupan kita. Kita cek hidup kita, adakah waktu-waktu yang hilang percuma, yang kita lakukan dengan tidak bertanggung jawab dan tentunya tidak memuliakan Tuhan. Kalau kita bertanya tentang bagaimana cara hidup kita, misalnya saya bertanya demikian, bagaimana cara hidup kita berkaitan dengan menjaga kesehatan kita? Bagaimana cara hidup rumah tangga kita? Bagaimana cara hidup keluarga kita? Bagaimana cara hidup ibadah kita, kehidupan ibadah kita? Bagaimana cara hidup hubungan suami istri? Bagaimana cara hidup pekerjaan kita, bisnis kita? Bagaimana cara hidup hubungan orang tua dan anak? Bagaimana cara hidup dalam pergaulan? Semua pertanyaan tadi berkaitan dengan waktu yang kita pakai dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya hari ini poin pentingnya adalah jika kita ingin menyelamatkan waktu kita, maka kita harus cek dulu hidup kita. Kita teliti
bagian-bagian mana waktu kita yang hilang, terbuang sia-sia karena cara hidup kita yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, ketika kita mengevaluasi, hanya akan ada dua kategori di sini, yaitu apa? Yang pertama, kita akan disebut sebagai orang arif. Yang kedua, kita akan disebut sebagai orang bebal. Orang arif itu orang yang wise, orang yang berhikmat. Orang bebal itu orang yang bodoh, orang yang dablek. Berkaitan dengan waktu, arif itu adalah orang yang menggunakan waktunya dengan baik, dengan bertanggung jawab. Tetapi orang bebal adalah orang yang menggunakan waktunya secara ngawur atau sembrono dan tidak bertanggung jawab. Anda termasuk golongan yang mana? Anda yang tahu. Orang yang mengecek hidupnya akan tahu Anda termasuk golongan yang mana. Nah, itu sebabnya waktu kita mengevaluasi cara hidup kita, pertanyaannya adalah, adakah waktu-waktu yang terbuang percuma dari hidup? Misalnya waktumu dengan Tuhan, waktumu dengan keluargamu, waktumu dengan pasanganmu, waktumu dengan pelayananmu, dengan pekerjaanmu atau bisnismu. Adakah waktu-waktu yang terbuang percuma? Atau terbuang dengan secara tidak bertanggung jawab? Nah, inilah yang harus ditebus. Paulus mengatakan tebuslah. Ketika kita tahu bahwa ada waktu yang hilang, maka kita harus menebus kembali waktu-waktu itu. Paulus menyampaikan ini kepada jemaat yang di Efesus, karena jemaat di Efesus adalah orang-orang yang punya kebiasaan-kebiasaan lama. Waktu-waktu mereka terbuang percuma dengan kebiasaan-kebiasaan mereka yang lama. Nah, itu sebabnya di sini juga perintahnya sama buat kita. Tebuslah waktumu yang hilang. Waktumu dengan Tuhan, waktumu dengan pasanganmu, waktumu dengan keluargamu. Tebuslah waktumu untuk melayani. Tebus itu waktu. Hari-hari ini gunakan waktu yang ada untuk menebus waktu-waktu yang hilang. Hari ini kita punya banyak waktu di rumah. Gunakanlah sebagai momentum untuk kita merenungi hidup kita. Kita cek, kita evaluasi hidup kita. Kita melihat adakah waktu-waktu yang hilang. Kalau ada, tebuslah. Gunakanlah waktu yang ada sekarang untuk menyelamatkan waktu-waktu dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami belajar untuk mengevaluasi kehidupan kami cek hidup kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, supaya kami bisa menyelamatkan waktu-waktu yang ada untuk kami gunakan sebagai waktu-waktu yang memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati.